menyajikan aneka ketan dengan topping-topping yang lezat, juga minuman-minuman tradisional yang sehat. Saya, Rini Kusuma, bakul ketan punel, menantikan semua pembeli kedai ketan punel untuk mampir sejenak di kedai ketan punel ini yang bukanya setiap hari, mulai jam 1 siang sampai setengah 10 malam. Ini masih sore hari, beberapa meja terisi, tapi di salah satu meja ada pembeli kedai ketan punel yang saya kenal. Beliau ini adalah mantan jurnalis, baik itu jurnalis radio maupun jurnalis televisi. Juga beliau adalah mantan ketua KPID Jawa Timur dua periode, sebelum akhirnya menjadi komisioner KPI Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, dan sekarang bergerak di jalur dakwah melalui Radio Suara Muslim, berkecimpung di situ, juga konsultan media. Nah, beliau adalah Bapak Fajar Arifianto Isnugroho, pembeli kedai ketan punel semua. Kita ajak bincang-bincang ya, seperti biasa, digangguin sebentar untuk berbincang-bincang. Yuk. Assalamualaikum Mas Fajar. Ya Allah. Hari ini sehat. Sehat alhamdulillah. Terima kasih sudah pindah ke kedai ketan punel. Pas di ketan punel ini. Pas di ketan punel ya Matur nuwun. Sore-sore. Wah, ini kok baru minum-minum apa Ya. ini? Sudah pesen teh hangat. Sudah pesen teh hangat. Sambil yang biasa saya suka apa namanya ketan bubuknya. Ketan bubuk ya. Oh, masih Ya. nunggu ketan bubuk ini. Kita sambil ngobrol-ngobrol. Ya. Sambil nunggu ketan dihidangkan. Waduh. Nah, ini. Nah, ini terima kasih Ketan Mbak. favorit. Monggo. Original. Terima kasih. Dari dulu nyobanya ya ketan bubuk aja, nggak Sudah pernah yang macam-macam lain. sudah. Cuma yang paling enak itu makan ketan pakai bubuk. Ini memang best seller di Betul. kedai ketan punel itu. Meskipun saya sediakan ketan kayak kurma, mangga, Gitu ketan ya. kolak, ketan tape, yang paling laris ya ketan bubuk kedelai. Kata orang-orang ketan Jawa gitu. Original ya. Ketan Dan ini original. memang api ya, kualitas ketannya bagus, bubuknya juga enak Terima sehingga kasih, terima kasih. di Homemade yang Surabaya ya ketan punel. Kalau Terima untuk kasih, memang ketan waduh. kita Matur bukan nuwun, yang matur lain. nuwun. Ini saya masak dengan penuh perhatian. Wah, memang istimewa. Monggo sambil minum hati. Iya, beberapa teman di Jakarta kalau ke Surabaya pasti saya tawarkan ini dan Oh, mereka suka. matur nuwun. Ada yang Mas bawa ke hotel Pak, ada Oh, yang saya gitu. bungkuskan, ada yang suka ketan bulan biasanya. Oh gitu ya. Kalau orang Jakarta biasanya yang mengandung susu ya biasanya. Ya, lebih suka yang legit-legit ya. Legit-legit betul. Monggo sambil dinikmati santai. Ini sambil saya ganggu gak apa-apa? Enggak apa-apa, karena ini monggo santai saja. Karena yang datang ke kedai itu macam-macam. Kebanyakan memang teman-teman, rekan gitu ya. Mereka singgah sejenak hanya untuk sekedar menikmati ketan sambil bertukar sapa, bertukar kabar gitu. Mungkin udah lama nggak ketemu sama. Sebenarnya kalau ya mungkin pembeli kedai ketan punel yang lain belum terlalu tahu, belum terlalu kenal siapa yang menjadi pembeli kedai ketan punel sore ini. Ada Mas Fajar Arifianto Isnugroho. Ya. Betul begitu betul. ya, atau Mas Tepat. Fajar Isnugroho. Kakak kelas saya di bangku kuliah. Kemudian Ya, sesama praktisi media. sesama praktisi Broadcasting. media. Saya masih ingat waktu liputan bareng. Ya. Yang paling khas itu ya KPID Award itu ya. Terus KPID Selalu World dari karena ini. lama di KPID, terus kemudian menjadi KPI Pusat ya, Alhamdulillah. komisioner KPI Pusat. Nah, sekarang sibuk apa? Ini diganggu atau sore-sore ke kedai gitu? Emang hari ini nggak sibuk? Pas longgar kebetulan santai karena apa namanya? Biasanya pekan lebih santai malah Jumat. Kalau Sabtu Minggu malah lebih ramai biasanya. Oh gitu? Banyak kegiatan. Apa kegiatan di Sabtu Minggu? Keluarga di nomor sekian, kan ini ceritanya? Sabtu Minggu biasanya ke teman-teman komunitas atau beberapa saya sekarang selepas dari Komisi Penyiaran Indonesia Ya. di Jakarta kembali ngajar di kampus, beberapa kampus ngajar ilmu komunikasi ya, ngajar broadcasting, ngajar jurnalistik dan konsultan media. Oh gitu, banyak banget ini kegiatannya. Ya, dibuat banyak lah biar cari kesibukan. Iya sih, dari dulu kenal dari Mas Fajar itu ketika masih jadi jurnalis Indosiar. Padahal sebelumnya di Surabaya ya. Surabaya. Saya Sebelumnya 5 tahun di Surabaya. radio, 6 tahun di televisi. 5 tahun Jadi- di Surabaya. Ya, bukan 5 tahun di radio total. Oh, total radio. Mulai karir pertama di RRI sebagai scriptwriter, kemudian masuk di radio PBDJ Pondok Chandra. Saya skripsi tentang itu. Ya sekarang jadi M Radio. Kalau itu Iya, awal iya, iya. Jakarta. Oh, Terus ke Pro FM Surabaya, Oh. ke Suara Surabaya, wow. terus ke Indosiar. Terus ke Indosiar. TV di paling Indosiar lama. aja. Indosiar 6 tahun lebih. 6 tahun lebih. Sebelum ke Komisi Penyiaran. Di KPI 9 tahun. Jawa Timur 6 tahun. 2 periode di Jakarta, di KPI Pusat 3 tahun.
Satu periode Satu saja. periode. 9 tahun. Jadi 2016 saya balik ke Surabaya, kembali ke aktivitas menemani keluarga dan anak-anak yang sedang tumbuh remaja. Iya, iya. Itu Putranya dua. Putranya dua kan, remaja semua ya. Cowok cewek lagi butuh pengawasan dari ayahnya secara khusus kan. Karena hari gini kan agak ngeri-ngeri sedep gitu. Mendidik dan mengasuh remaja ya kan. Betul. Memang harus Mbak. Membesarkan anak perlu 2 orang. Memang itu harus nggak bisa kalau hanya sekedar Bukan salah satu. ranahnya ibunya aja, enggak kan ya. Karena itu butuh asupan dari pengalaman dari 2 orang tuanya, dari ayah bundanya, dari papa mamanya itu penting. Karena itu biar lengkap pengalaman-pengalaman mewarnai si anak. Kalau salah satu ya nggak apa-apa, cuma kadang-kadang ada yang kurang. Iya, pasti Memang, ada ya, yang karena ada yang berbeda kan. berbeda. Pendekatan psikologis ibu yang berlimpah kasih sayang berbeda dengan bapak yang rasional, yang lebih solutif, mungkin itu kan akan membentuk perbedaan yang lebih bagus. Iya, betul. Saya pikir penting anak tumbuh, apalagi yang remaja ya, kita dampingi, kita lebih banyak, utamanya ayah, karena Utamanya sebenarnya Indonesia itu katanya apa, keluarga tanpa ayah, jadi ada tapi seorang tidak ada. Oh gitu, makanya banyak sekolahan yang mengatakan tiap kali ada rapat ke sekolah ya ibu yang datang, rapotan ibu yang Saya datang. punya belajar ketika di KPI dengan para Oh itu, psikolog, justru di situ. Bu siapa namanya, Eli Risman, yang mengatakan ternyata betul. anak nakal, kecanduan itu karena ayahnya pasti nggak maksimal. Sosok ayah nggak ada. Saya pun lama bicara begini, Oke. kalau pengen anakmu bener, bapaknya kok tobat. Oh gitu Nanti ya. anaknya baik sendiri. Nggak tahu kenapa, berarti ada peran ayah yang memang kurang. Makanya saya selalu mengatakan parenting itu mendidik anak tugas bersama. Tugas bersama Iya, betul. nggak Tanpa harus lihat gender. Artinya Betul. anak laki ke bapaknya, anak perempuan ke ibunya enggak kan sebetulnya. Laki perempuan seorang anak butuh sosok lengkap ayah Iya. maupun ibu. Luar biasa. Itu ditobatin istilahnya ditobatin. Pokoknya ada yang beling sekali itu katanya bapaknya ngomong tobat. Orang tuanya tobat, bapaknya tobat. Biasanya itu Ya Allah. salah satunya karena bapaknya kurang di rumah lah ibaratnya. Ini tobat dalam artian memberi perhatian. Heeh. Dalam artian tidak banyak hanya sekedar mencari nafkah, tapi ternyata lupa ada yang dilupakan, ada hak anak untuk dididik, Iya. hak anak untuk apa namanya, dibersamai lah. Kalau saya Iya. bahasanya bersamai tumbuh kembangnya. Iya. Jadi ngomong keluarga ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa karena saat ini justru penting ya di tengah. Betul. Apalagi kan Mas Fajar sangat concern di bidang penyiaran. Penyiaran itu kan yang ada di ranah publik ya seperti televisi, radio juga ya. Media sekarang Sekarang kan media sosial begitu gitu. media itu YouTube. Ya. dinamis. Dulu orang mungkin nonton TV itu sesuatu kebutuhan, tapi sekarang saya pikir enggak. Orang nggak nonton TV nggak apa-apa. Kalau Iya. dulu mungkin Mbak Rini ketika tampil presenter ditunggu banyak orang, wah TV. ini presenter favorit. Tapi sekarang mungkin Sekarang nggak ada yang lihat kayaknya ya. mungkin makanya sekarang orang nontonnya sudah beralih media. Sudah beralih. Karena dunia berubah, kebutuhan juga berubah, dan perilaku konsumen media juga berubah. Nah, Nah, kita harus menangkap perubahan-perubahan itu. Kalau enggak ya ditinggalkan. Contoh yang media saja. Sekarang kan orang bermedia itu kan kebutuhannya. Kalau dia senang kuliner, maka dia akan browsing ketan punel, Iya. sate di Surabaya apa. Yang lain nggak peduli. Politik nggak senang. Jadi memang ini yang harus kita pahami. Ada perubahan perilaku masyarakat. Lebih lagi konsumen media dalam berperilaku. Apalagi kena pandemi, tambah lagi perubahan-perubahan habit baru. Kalau nggak disikapi ya ketinggalan. waktu Mas Fajar di KPI Pusat, hal ini sudah sempat di ini belum waktu itu? Kayak media sosial yang marak itu udah mulai digelisahkan oleh komisioner KPI nggak waktu itu? Justru malah saya katakan sekarang ini ancamannya bukan televisi. Kan KPI selalu mengatakan TV ini ya kan, kayak JTV itu apa, stasiun dangdut. Kalau yang Pojok ini kampung. ditegur, saya katakan jangan terlalu fokus pada televisi. Sekarang itu ancaman yang baru adalah di media online. Sementara media online, cyber belum ada regulasinya. Nah itu kan yang Belum ada bahaya. aturan apa yang boleh dan tidak boleh, sehingga agak repot gitu. Dan ternyata benar kan, memang ternyata sekarang ini konten-konten membanjir, regulasinya nggak jelas, Iya. masyarakat harus bagaimana, siapa yang menegakkan aturan kan nggak jelas. Iya. Kalau dicetak ada dewan pers, di
penyiaran radio TV kalau melanggar ada KPI. Terus sekarang online siapa? Nah itu dia. Belum ada. Kenapa? Ya karena regulasinya tidak ada. Sementara sekarang ini sudah eranya media online. Apalagi pandemi ini sudah otomatis orang menjadi sangat individualis, yang harusnya berkelompok malah dipaksa untuk sendiri-sendiri, akhirnya menggunakan media semuanya. Akhirnya gimana ya? Mungkin yang bisa dibagi untuk pembeli kedekatan tunnel yang lain yang juga punya putra-putri remaja. Pastilah gadget itu udah di genggaman putra-putri kita hampir 24 jam loh. Tidur aja udah ditaruh sebelah bantal. Mau merem itu aja ketidurannya dengan handphone di tangan. Banyak sekali yang seperti itu kan. Betul. Nah, kalau sudah malang melintang di penyiaran, bagaimana ya caranya supaya konten-konten maupun tayangan-tayangan utamanya di media sosial ini sehat buat putra-putri kita? Bagaimana caranya? Selama ini yang dilakukan oleh Mas Fajar untuk anak-anak kayak gimana? Saya pun mengatakan tidak ideal melaksanakan karena nggak gampang. Karena habit sekarang, anak sekarang itu kan lahir sudah dengan pegang smartphone dia ini. Iya. Tumbuh dengan smartphone. Saya lihat anak kecil itu sampai nangis, kenapa? Ternyata hanya gara-gara tabnya dibawa, diambil. Nangis. Oh ya Allah, kenapa? Ketergantungan sekali. Makanya sebenarnya sederhana. Yang saya pun masih belajar. Keteladanan. Contoh. Mulai dari orang tua. Karena sebenarnya anak itu melihat dari orang tua. Kalau orang tuanya masih sangat suka Gadget terus pasti sepanjang dilihat, waktu. loh, ayah bunda kuliah ya sudah aku begini. Makanya sebenarnya pelan-pelan kita harus memberikan contoh. Karena dengan contoh itu anak pasti melihat. Kalau kita sholat, pasti kita akan sholat. Kalau kita rajin puasa, anak kita juga ikut puasa. Tapi kalau ya sama dengan perilaku handphone kita, karena kita juga nggak bisa membatasi. Jangan ya nanti kalau kita bekerja atau ada kesibukan lain, dia pasti sudah. Makanya yang penting adalah berkomunikasi, memberikan penjelasan. Ayah udah percaya sama kamu, tolong sekarang konten macam-macam sebaiknya hati-hati, gitu aja. Karena kita kalau melarang nggak bisa, Pak. Jangan dilarang, tapi diarahkan, diberitahu. Kalaupun dia melanggar, itu pun bagian dari proses pendewasaan. Karena sekarang nggak bisa dikerasi. Iya betul. Karena kita beda dengan zaman kita dulu ya, digembleng dengan kedisiplinan, tanggung jawab yang kalau enggak tak sangoni. Sekarang jadi sangoni dulu. Penting ono internet. Iya betul. Karena sekarang kebutuhannya cuma dua. Satu colokan, yang kedua wifi. Iya. Lainnya nggak makan, nggak apa-apa. Iya betul. Apalagi sekarang lagi Zoom ini, sekolahnya lagi online. Jadi kuncinya satu, saya selalu berkeliling mengatakan ketahanan keluarga itu adalah tugas utama. Semakin maju, semakin berkembang media, semakin ke arah konvergensi dan digitalisasi, ketahanan keluarga ini penting. Kalau tidak, maka ya siap-siap habis generasi kita diajar oleh. Jadi sebenarnya kalau begitu sebenarnya mulai dari era dulu sampai sekarang yang medsos itu udah biasa mengerikan gitu, itu ya bentengnya adalah keluarga. Sampai zaman apapun nanti rasanya begitu ya, bentengnya adalah keluarga. Memang pertama kali anak mendapatkan pengalaman, nilai-nilai apa yang boleh tidak boleh, dan itu semua dari keteladanan orang tua. Orang tuanya melarang 10 aturan, tapi kalau dia nggak melaksanakan ya berbeda. Ya, contoh sederhana, ketika kita nyuruh anak mandi, kita belum mandi, dia ngomong aja belum mandi. Benar. Besok saya mandi dulu, ayo kamu mandi. Dia perintah, kenapa? Sudah tahu, sudah mandi, sederhana. Tapi jadi perintah itu bukan kata, tapi perilaku, tingkah laku, tindakan. Gampang angel, mudah diucapkan, pelaksanaannya nggak sederhana. Berarti itu benar, kita orang tua dulu mesti tobat dulu itu tadi ya kan. Kalau nggak gitu benar menguras emosi. Bener, karena apa Mbak, sekarang kan keluarga muda itu kan banyak. Dan mereka kadang-kadang, ya mohon maaf, orang menikah itu nggak ada sekolahnya. Apa ada pelajaran rumah tanggaan di kampus-kampusnya? Nggak ada. Padahal penting ya, dua pribadi yang berbeda menyatu, kemudian punya anak dan berkeluarga, itu kan dinamikanya tinggi. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan sekolah, dan kesehatannya, asupan nutrisi. Itu kalau enggak, makanya harusnya memang itu disiapkan ya, ada sebuah ada negara mana yang menyiapkan, ada konseling khusus ya, pendidikan dulu, pendidikan pra menikah gitu biasanya. Setidaknya ya oke lah, memang syariat ya, tapi setidaknya ilmunya itu penting. Utamanya apa? Karena nanti biasanya punya keturunan dan akan kekuatan dan ketahanannya kan begitu. Makanya kemudian nggak jarang kalau kemudian setelah menikah banyak hal yang
friksi, kemudian sampai ada masalah hambatan komunikasi dan kemudian berpisah, itu kan gara-gara saudara tidak punya ketahanan dalam keluarga dan bagaimana cara untuk apa namanya, dari mengelola sisi, ibaratnya. dari sisi orang tuanya sendiri belum selesai, istilahnya gitu ya. Masih banyak intrik dan cekcok dan belum dewasa. Harusnya penting. Mungkin begitu ya. Ini kita kalau saya utamanya sedang sharing pengalaman atau bagaimana pengalaman orang yang dari dulu nih, sosok yang dari dulu paling melintang di dunia informasi. Bagaimana mengolah informasi di tengah keluarga, apalagi putra-putrinya itu yang pertama kuliah ya. Yang pertama alhamdulillah sudah semester 4. Semester 4 kuliah. Ya, perguruan Cowok tinggi. lagi. Ya, laki-laki. Yang Cowok kedua dengan pergaulan SMA. era sekarang. Era sekarang ya Allah. Tapi saya sering lihat bahwa masih sering berempat bersama, masih sering apa namanya istilahnya berkumpul bersama. Iya. Kadang anak cowok, cewek, remaja, biasanya diajak orang tuanya itu kan biasanya agak sulit, lebih milih Dan sama memang teman. ini Mbak, ternyata saya banyak belajar, ternyata perlakuan kita pada anak itu berbeda. Jangan disamakan anak cowok dan anak cewek. Oh, gitu. Berarti bukan cewek semua. Saya cewek semua kecil-kecil lagi. Ya satu SMA Ternyata yang kita satu nggak bisa kecil. menyamakan. Saya kan begini, kamu gak kayak adekmu, jangan. Kenapa? Cowok itu beda. Membesarkan anak cowok dengan perempuan berbeda. Itu Iya, banyak iya. pelajaran. Saya kadang suka kaget soalnya kalau noleh ke sini anaknya udah remaja, pendekatannya remaja, noleh ke sini masih kelas 1 SD, pendekatannya beda lagi. Ya, pusing sendiri sebenarnya. Monggo sambil dinikmati Mas Fajar. Terima kasih. Kelihatan. Memang makanan kesukaannya apa sejak kecil? Wah, Biasanya bernostalgia apa gitu? makanan itu saya apa ya? Favorit nasi goreng. Oh, nasi Anu goreng. itu menu umum ya. Itu kayaknya kesukaan semua orang Semua ya. orang, iya. Suka nggak suka, banyak yang menikmati nasi goreng Iya. karena kepraktisannya, karena gampang didapatnya, macam-macam. Aduh, ya. Terus sekarang berarti setelah lepas dari KPI, saat ini lebih ke apa? Konsultan Saya atau? mengelola media di Suara Muslim. Oh, Suara Radio Muslim Network, di radio ya. Suara Muslim. Kemudian di Dakwah Suara ya? Sidoarjo juga iya. Karena saya melihat media ini kan kalau nggak punya ceruk pasar kan juga ditinggalkan orang. Oh iyalah ya, penting itu. Sekarang saya melihat radio banyak pertumbangan, banyak yang tutup. Iya. Kenapa? Ternyata tinggal didengarkan banyak orang, nggak ada pengiklan. Kalau nggak ada pengiklan habis. Nggak bisa Nafas hidup. dari media kan itu Iya. sama. TV pun kenapa ditinggalkan? Ya mungkin TV nggak segmented. Saya kan selalu mengatakan TV kita terlalu general. Coba ini TV olahraga TV. Harusnya ini ada TV lagi yang apa, yang beda gitu. Ini TV musik. Tapi sekarang kan sinetron semua sinetron. Dangdut semua kelatakan. News semua news. Sekarang mati semua. Coba kayak radio. Radio itu kenapa kok saya concern? Karena radio itu masih unik, spesifik, dan memiliki target pendengar yang jelas. Selama orang masih punya telinga, pasti dia butuh radio. Kalau radio yang khusus dakwah istilahnya, kalau radio Suara Muslim kan banyak sekali mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan Ya. dunia dakwah begitu. Itu segmennya besarkah atau segmennya sangat militan? Besar. Besar. Saya katakan cukup besar. Kenapa? Mayoritas orang itu awalnya kan religius, butuh agama. Nah, kebutuhan orang, jadi kita harus Butuh berangkat siraman dari rohani gitu anu, ya. ya, berangkat bukan sekedar radio dakwah untuk akhirat itu iya tujuan ya, tapi sebenarnya kita harus pastikan dulu ini ada segmen pendengarnya apa enggak, ada yang mendengarnya apa tidak. Nah, ketika ada pendengarnya, program apa yang kita buat harus menjawab kebutuhan pendengar itu. Oh, Radiomu ternyata pendengar. Suara Muslim menjawab kebutuhan apa? Kebutuhan orang akan belajar ilmu agama, tidak harus lewat majelis taklim, tapi kita menyajikan kajian-kajian tentang zakat, fikih, haji, tentang tata cara sholat. Itu kan mereka sekarang lewat media. Kemudian ada yang kebutuhan orang yang bisa dilepaskan. Kenapa? Kebutuhan akan religius. Orang itu ada dua kebutuhan, jasmani dan rohani. Yes. Jasmani ini makan ketan punel. Iya. Sampai kalau rohani orang butuh berdoa, Iya. butuh ketenangan, butuh berkomunikasi dengan Sang Maha Kuasa, Ya, Allah pencipta Pencipta Maha kita. Kuasa. Maka Betul. ini Radio Suara Muslim hadir untuk memenuhi ini. Sebagai media tetap dia harus menghibur, mengedukasi, tapi juga ada fungsi untuk mencerahkan religiusnya orang. Dan masyarakat Indonesia ini semakin mapan, kan semakin religius. Kalau semakin mapan. Era 2012 ke atas, itu saya melihat ada pergeseran perilaku orang pada agama. Orang lebih
banyak yang religius dalam Iya, tahap iya. belajar ya, proses ya. Iya, iya. Buktinya apa? Konten-konten Islam banyak dicari orang. Nah, itu sejak tahun 2000-an. 2000 berapa itu? Karena dulu kan hampir nggak ada dulu ya. Mungkin cuma satu atau dua gitu. Tapi dulu kan hampir nggak ada radio yang mengkhususkan segmen religius. Pokoknya 2012, 14 ke atas itu. Buktinya apa? Ya, tayangan-tayangan yang religius itu kan di TV digemari. Iya. Terus kemudian saya lihat terus kemudian radio itu nggak sabar bikin radio dakwah yang tepat ya, karena mungkin aliran ya, ada orang yang mengatakan dianggap Islam dipandang sebagai organisasi kan berbeda. Kalau namanya NU Muhammadiyah itu organisasi, Iya, masyarakatnya. organisasi. Tapi kalau Islamnya kan harusnya ke Al-Quran dan hadis. Iya, iya, Kenapa iya. kita selalu mempertentangan itu gitu loh ya kan, kadang-kadang itu ya jadi sempit. Iya. Kita mencoba menghadirkan Islam yang Jadi harus dibedakan ya agama dan Karena organisasinya. sebenarnya ini yang kesalahannya itu, karena biasanya Islam dipahami sempit sebagai pergerakan organisasi, padahal tidak. Islam itu ajar, bukan gerakan. Nah kan Tapi sulit tidak ya Mas Fajar ketika menggerakkan radio yang religius? enggak, mereka sudah punya Tantangannya mereka gimana? sebenarnya kita punya segmen sebenarnya. Ada segmen orang yang memang membutuhkan radio religius itu. Tapi masa Entah nggak ada untuk kesulitannya? Apa nggak ada kesulitannya? Satu ya? kesulitannya, kadang-kadang mencari iklannya agak susah. Oh, nggak menjual. Menjual, tapi kadang-kadang ini kan hambatan orang pemasang iklan itu kadang melihat dikira kita radio komunitas, Oh, radio gitu. yang tidak profesional, radio yang tidak butuh dakwah. Tapi alhamdulillah itu pelan-pelan kita jawab dengan program kita yang memang universal. Tapi kan agak kontra, agak bertentangan ketika segmen besar tapi kurang menjual. Biasanya kalau segmen besar ya sangat menjual gitu kan? Segmen besar itu kita melihat mungkin mereka tidak punya daya beli dalam mendengarnya. Nah, itu yang kita pastikan. SS itu sebenarnya bukan suara Surabaya, bukan radio nomor 1, tapi pendengar mereka bisa memiliki daya beli sehingga pengiklan itu lari ke sana. Misalkan, gitu. nah, makanya kita sedang mencari apa pasar suara muslim yang tepat. Ternyata ketemu. Mereka butuh pendidikan yang Islam, kita sajikan di sana. Sekolah Al-Falah, kan itu banyak itu. Kita dalam sinergi dakwah kita promosikan. Ya saya juga ambil belajar karena ini unik. Alhamdulillah di era pandemi kita masih bertahan. Saya syukuri betul di tengah banyak media yang mengurangi karyawan, pengurangan ada yang sudah mati dan sebagainya, tapi radio masih bertahan, masih dapat iklan dan alhamdulillah masih tumbuh terus ya, Yeah. masih pada pemasukan. Ini kan berarti sebenarnya karena begini, pemasang iklan kan sebenarnya melihat ada pendengarnya sebenarnya, bukan kontennya apa, bukan kontennya seperti apa. Kalau ada pendengarnya pasti berarti orang cenderung ngono, nggak payu sebenarnya. Iya, iya, iya. Kebanyakan iklan-iklannya ya masih terkait erat dengan sesuatu yang di bidang Ya. religiusitas ya. Tergantung Mbak, sekarang macam-macam, ada yang iklan apa, soman, kesehatan. Kesehatan. Oh iya iya. Iya, saya sering sekali Terus mendengar apalagi ya, radio suara muslim. mediti itu teh herbal, macam-macam. Oh iya iya. Ya, selama orang hidup kebutuhannya kan macam-macam. Iya, Pasti betul. ada orang yang Wah, berarti memang dunia penyiaran itu tidak membosankan ya Mas Fajar ya? ya, saya pengennya memang dari dulu kan senang di siaran, senang Iya. di dunia penyiaran. Dulu berawal dari waktu kuliah pengen belajar radio, kemudian kerja di radio, sampai di komisi penyiaran. Memang saya pengen penyiaran ini sebenarnya unik karena media ini media yang audiovisual ya, ada suara, ada gambar, ada TV, ada radio. Iya. Dan sebenarnya interaktifnya orang itu tinggi loh pada media penyiaran. Bayangkan radio dulu terancam mati ketika TV muncul. Iya. Ternyata nggak mati. Oh enggak ya. Nggak mati kan, masih Padahal ada. TV kan lebih lengkap ya. Audio ada, visual ada. Sekarang muncul internet, oh habis nanti radio. Ternyata enggak. Hanya radio bermetamorfosis menjadi radio streaming. Nah, sekarang kita mau bisa Adaptasi mengikuti terus kebutuhan. lah. Sama, suara musik juga gitu. Ada on air, ada online. Saya kombinasikan sekarang. Karena apa? Kebutuhan orang beda-beda. Ada yang segmen pendengar radio konvensional, ada pendengar radio yang sudah mengarah ke streaming tadi itu. Iya. Makanya siarnya sekarang penyiar nggak pakai Mbak, harus di YouTube kan biar Iya. tahu lagi siarnya apa.
Iya, saya kayak gini, siapa yang sedang menikmati ketan punel, Betul. saya siarkan. Ada kebutuhan untuk itu. Saya kabarkan kepada pembeli yang lain gitu. Karena ya memang kalau nggak diajak ngobrol eman gitu loh. Kedatangan kayak Mas Fajar, kedatangan siapa di tengah-tengah kedai ketan punel, terus nggak diajak ngobrol, nggak digali ilmunya, itu eman banget. Ketan punel ini ikon loh, Mbak. Oh, Iya. masa? Betul. Alhamdulillah, Karena ya menurut saya Allah. di Surabaya itu kan nggak ada ya yang spesifik khusus jual Ketan, ketan. Yang iya, punya kan iya. rawon, pecel, soto itu Iya, sudah banyak. Tapi makanan ketan khas coba. Jawa Timur. Saya melihat ada ketan kan dulu di Batu yang banyak ya, tapi Surabaya Iya. mana enggak. Jadi kalau orang ngomong ketan, ingatnya langsung bungkul ketan punel. Aduh, alhamdulillah, Nah, ini alhamdulillah. kalau kontinuitasnya dijaga, kualitasnya dijaga, ini menjadi ikon Surabaya. Alhamdulillah, Apalagi tempatnya amin. di lokasi yang Iya, di cukup depan ramai. ikon Nah, di Kota depan Surabaya ikon di Taman Kota Surabaya, Bungkul. Taman Bungkul. Ini semua berkat ini ya, berkat pembeli-pembeli yang masih berkenan untuk menikmati ketan punel. Kalau jualan apapun nggak kedatangan pembeli itu kan kita juga tidak bisa berkreasi lebih, tapi ketika masih ada yang berkenan menikmati, masih semangat lah. Iya. Meskipun di pandemi ini, wah rasanya survivalnya tinggi banget gitu. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan segera berlalu. Insya Allah, mudah-mudahan. Iya. Kita berharap tahun ini mungkin sudah mulai mereda ya. sehingga Mudah-mudahan setelah ada yang penting vaksin-vaksin. usaha itu loh, Mbak. Sektor usaha ini kan sangat terpukul. Banyak Iya. teman-teman saya, sahabat-sahabat saya juga sama. Ketika di konter-konter mall juga jam 8 sudah harus tutup. Betul. Jahit warung kan sudah nggak ada yang beli. Jadi ada penutupan Jalan Raya Darmo itu sangat berdampak pada kami. Berdampak, ya. Kemudian jam malam sangat berdampak pada kami. Tutup lebih cepat 1 jam saja. Itu bernilai ekonomis sebetulnya. Jadi itu ada kerugian ekonomis yang Apalagi luar malam-malam biasa. minggu gitu ya. Betul. Itu kan rugi ya. Jadi ada hitungan-hitungan ekonominya sebetulnya, tapi demi kesehatan bersama kita bertahan dulu lah. Begitu Mas Fajar. Perlu ada kebijakan khusus ya. Karena ini kan juga saya pikir masyarakat sudah mulai adaptasi dengan kebiasaan baru. Ya. Nanti tetap protokol kesehatan, tapi tetap jangan lupakan sektor usaha ini kan juga butuh tumbuh. Iya. Karena nanti juga akan mempengaruhi pendapatan Betul, karena kehidupan terus berlangsung ya. pendapatan Apapun tantangannya. pemerintahnya, pendapatan per kapita masyarakat memang. Ini Mas Fajar udah divaksin? Saya kebetulan belum. Saya terakhir tadi saja. Terakhir ya. Karena Tunggu kemarin giliran. apa namanya di PWM Bapak dulu yang 93, berikutnya baru yang usia di bawah 60. Ya, karena di sini kalau sudah divaksin boleh menunjukkan kartu vaksinnya atau buktinya, dapat seporsi ketan punel gratis. Soalnya vaksin nggak mungkin semuanya loh Mbak nanti. Iya. Karena nanti Oh, nggak masa? mungkin. Karena Kata presiden semua nanti nggak jadi divaksin. gini, yang divaksin sekitar 70% maksimal. Ya 30% otomatis sehat. Kenapa? Karena sudah yang ini nggak mungkin nulari kan. Oh, iya, iya, Sehingga iya. yang 30 ikut sehat juga. Oh, gitu. Campur. Tidak saya pernah baca di ya begitu. Karena apa? Nggak mungkin cukup kalau seluruh Indonesia. Iya, iya. Jadi total masyarakat, tapi mayoritas sudah divaksin. Karena sudah divaksin maka setidaknya melindungi kan. Akhirnya ikut sehat juga yang 30 ini otomatis. Nah, Ya mudah-mudahan lah ini ikhtiar segera keluar dari wabah ya. Ya. Mudah-mudahan. mudah-mudahan Mbak Rini. Iya. Aduh Mas Fajar, monggo dilanjutkan lagi makannya, menikmati ketan punelnya. Ya. Saya suka gangguin ini. Saya mengganggu Bapak, ini. Terima kasih. Kesini tadi juga bersama dengan Nyonya dan bersama Putri yang sama kedua ya. keluarga. Yang besar di Malang. Yang besar di Ya, Malang. kebetulan kuliahnya perlu kerja kelompok sehingga meskipun masih daring tapi masih perlu pertemuan Harus di sana ya. dengan teman-teman. Iya. Apa ada kira-kira putra-putri yang tampaknya akan mengikuti, karena tampaknya juga punya Passion minat masing-masing. khusus kepada dunia penyiaran. Saya memang anak sekarang itu susah meraba kemauannya. Anak sekarang itu kecuali memang tahu passionnya ya. Kadang-kadang maunya kita apa, mereka ya kita lihat dulu aja. Yang penting Jadi mereka belum ada yang kayaknya minat ke dunia yang ditekuni bapaknya ya, Iya. penyiaran media gitu belum ada. Laki itu pengen di PR katanya. Oh. Kamu jadi PR yang bagus. Kan dia ambil komunikasi. Oh. Tidak harus ke media. Mungkin dia tahu kerja di media itu seperti apa. Mungkin bagi dia nggak penting jadi media, tapi dia passionnya lebih senang mengelola apa namanya produk-produk untuk di PR-kan dan sebagainya. Tidak apa-apa, masing-masing tunggu alamiah.
tugas orang tuanya mendoakan dan mengarahkan. Iya, betul. Ya baik kalau gitu. Matur nuwun untuk Nggih. ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih sudah Sami-sami. singgah sejenak. Karena saat ini banyak orang juga yang menghindari tempat-tempat publik, tempat-tempat makan begitu ya. Kalau saya Karena biasa nggak sih, khawatir. tapi nggak terlalu over. Tapi tetap hati-hati, tidak Tetap prokes, tetap prokes, tetap tidak hati-hati. menggampangkan, tetap waspada, tetap tapi tidak terlalu Yes. takut berlebihan. kondisi begini agak repot kalau terlalu apa namanya Membatasi ruang gerak juga ya. parno gitu ya, mungkin Iya. sangat malah kepikiran. Tapi selepas saja sambil berdoa, sambil kita juga ikut menumbuhkan ekonomi kan, kalau nggak ada siapa sih untuk Iya. warung-warung gitu. Nah, Harus mikirnya, optimis lah. Yang penting jaga kesehatan betul-betul. Ya. Baik, dan terima kasih banyak kalau begitu Ya, Mas hari ini. Fajar, matur nuwun, selamat kasih. menikmati, mudah-mudahan berkenan. Mohon Sukses maaf selalu. ini kalau ada Usahanya. yang kurang-kurang berkenan. Tambah lagi minumnya, Ya. ada wedang uwo, jahe serai, Oke. ada susu jahe. Iya. Baik, terima kasih, Terima kasih. Ya, Itu oke, tadi sama-sama. pembeli kedai ketan Punel semua ngobrol-ngobrol dengan Mas Fajar Isnugroho. Iya, pembeli kedai ketan Punel semua. Itu tadi bincang-bincangnya dengan Mas Fajar Isnugroho. Mudah-mudahan ada pesan-pesan juga hikmah yang bisa kita ambil atau kita pertimbangkan bersama begitu ya, sharing-sharingnya terkait dengan parenting, terkait dengan sosok ayah yang harus berada full secara peran dan fungsinya di tengah-tengah keluarga. Oke, baik, masih di kedai ketan Punel. Saya mau ajak sih untuk melihat menu hari ini. Yuk. Menu yang selalu ada karena insya Allah sering sekali hampir selalu musim begitu di kedai ketan Punel. Ada ketan durian, ada ketan pisang coklat keju, kemudian kalau waktunya musim mangga ada ketan mangga juga, ketan apukat, pada waktu Ramadan ada ketan kurma, banyak banget. Nah, yang selalu menjadi best seller ketan bubuk kedelai yang pasti, ketan durian juga, kemudian coklat keju, keju susu, ketan tape, ketan meses, ketan serundeng pedas, semuanya ada. Silahkan, Anda bisa menikmatinya di kedai ketan Punel langsung atau bisa pesan. Ada minuman juga, ada wedang uwu, kemudian ada wedang jahe serai, susu jahe, ada sinom, ada beras kencur, ada sekoteng, banyak sekali. Mudah-mudahan saja berkenan dan mudah-mudahan cocok dengan cita rasa yang kedai ketan Punel hadirkan. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami nantikan kedatangan Anda, para bapak-bapak, ibu-ibu pembeli kedai ketan Punel semua. Saya Rini Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.